I see trees of green, red roses too. I see the blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Siapa yang tidak kenal STFK Ledeloro? Ya, STFK ini adalah sekolah yang menghasilkan rohaniawan yang sudah tersebar di berbagai negara di dunia ini dan juga tempat banyak kongregasi untuk belajar dan juga awam ada di sini. Tahun lalu STFK Ledeloro sudah merayakan ulang tahun emasnya, dan untuk menandai ulang tahun emas itu STFK Ledeloro mendirikan satu program studi baru, yakni program pendidikan keagamaan Katolik. Mengapa program pendidikan keagamaan Katolik? Sudah ada bersama saya Ketua Program Studi Program Pendidikan Keagamaan Katolik, Pater Ben Matraho. Pater, apa kabar? Kabar baik, Ibu Rini. Ya. Oke, sehat ya? Sehat, sehat. Oke, kenapa program studi pendidikan keagamaan Katolik, Pater? Bukan program yang lain? Oke, mengapa PKK dan bukan yang lain? Alasannya itu adalah, ya, kita tahu, sekalipun tadi dikatakan bahwa STFK Ledeloro itu mendidik calon-calon imam, ya, tapi kita tahu yang jadi imam itu sedikit sekali. Ya. Di S1, ya, 26% mahasiswa itu adalah awam. 26%. 26% itu adalah awam. Dan selama ini, ya, alumni kami yang awam itu mempunyai kualitas untuk mengajar agama Katolik, ya, di pendidikan dasar dan menengah. Ya. Tapi kasihan karena mereka tidak punya kualifikasi sebagai sarjana pendidikan, maka mereka tidak bisa mengajar agama Katolik di sekolah-sekolah dasar dan sekolah-sekolah menengah. Pada masa lalu diizinkan, ya, tetapi sekarang dengan ketatnya peraturan yang mengajar agama Katolik itu hanya sarjana pendidikan agama Katolik, maka sekalipun alumni kita itu mampu mengajar agama Katolik, tetapi karena secara kualifikasi mereka tidak punya, maka mereka tidak bisa mengajarkan agama Katolik. Makanya kami membuka program pendidikan keagamaan Katolik. Itu alasan pertama. Itu menjawab permasalahan itu ya? Ya. Selanjutnya lahir dari keprihatinan kami sendiri, ya, tentang alumni kami itu yang mempunyai peluang sangat sempit lah. Ya, itu yang pertama. Lalu alasan yang kedua tadi juga sudah dibicarakan hebat-hebat sekali. STFK adalah lembaga pendidikan tinggi yang bermutu dan kita akui juga, ya. Kita bisa lihat di tingkat nasional, ya. Cukup banyak alumni kita yang berkiprah di tingkat nasional. Oke, saya kira semua orang mengakui hal itu, ya. Tapi kasihan selama ini lembaga pendidikan yang bermutu ini dinikmati hanya oleh sekelompok kecil orang saja, yakni calon-calon imam, ya, dan sedikit awam yang berminat untuk studi filsafat. Tapi karena peluang untuk mendapat pekerjaan tadi kalau bukan sarjana pendidikan keagamaan Katolik, maka tidak banyak orang juga yang mau mengambil studi filsafat itu. Ya. Nah, sekarang kita membuka peluang supaya lebih banyak orang yang bisa mengikuti pendidikan di STFK Ledeloro. Pater, apa yang membedakan antara PKK di Ledeloro dengan tempat lain gitu? Ini pertanyaan penting. Saya bisa sebutkan beberapa perbedaan. Pertama, perbedaan berkaitan dengan di mana program PKK itu diselenggarakan. Ya. Jadi program studi PKK ini adalah satu program studi yang berada di bawah Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledeloro. Karena itu keunggulan dari program studi ini adalah kita berharap bahwa tamatan prodi PKK ini akan mempunyai kemampuan berpikir logis sebagai buah-buah dari studi filsafat, dan juga yang paling penting itu kemampuan membuat analisis, ya. Dan ketiga, integritas kepribadian. Di sini kami mengajarkan integritas. Ilmu bisa dapat di mana-mana, pengetahuan bisa dapat di mana-mana, tapi kejujuran kamu hanya dapat di sini.
Ya, mutu berkaitan dengan kejujuran dan disiplin juga. Nah, bangsa yang maju adalah bangsa yang disiplin tinggi. Jadi itu kira-kira keunggulan pertama berkaitan dengan institusi STF Kaladelero yang memang sudah menghasilkan tamatan yang bermutu, tapi tamatan bermutu itu kan bukan dihasilkan begitu saja. Itu karena kerja keras, karena disiplin, karena integritas. Ya, itu. Lalu kedua, unggulan yang kedua, ya kita sekarang berada dalam zaman 4.0 ya. Maka kita sudah menyadari juga dalam penyusunan kurikulum, ya, maka mata kuliah yang diajarkan di STFK di Prodi PKK ini juga nanti ada berkaitan dengan digital learning, ya, media pembelajaran. Dalam kuliah ini mahasiswa akan diajarkan bagaimana menggunakan digital learning ini untuk kemudian mereka bisa manfaatkan kalau mereka mengajar, atau juga mungkin kalau mereka memberi retret atau apalah karya-karya di luar tugas mengajar itu. Tapi mungkin juga industri kreatif. Kami menyadari bahwa tidak gampang mendapat pekerjaan untuk tamatan-tamatan studi yang tidak ada kaitan dengan teknik kan, ya. Dan karena itu mereka diajarkan juga kreativitas, ya, untuk bisa menciptakan kerja-kerja mandiri untuk bisa hidup lah. Ya. Berarti kurikulum di PKK ini juga menyesuaikan perkembangan teknologi juga, Pak, termasuk kan pengaruh juga dengan keadaan saat ini juga, ya. Itu sangat dipertimbangkan. Prinsip kami di sini begini, orang diberi ruang untuk kreatif, ya. Jadi Anda ada perpustakaan, ada buku-buku, silakan belajar. Kalau kau mau jadi bermutu, belajar, bekerja keras. Mutu tidak bisa dicapai tanpa kerja keras. Susah-susah dahulu, senang-senang kemudian. Oke, tadi Pak Ter menyampaikan kreativitas nih. Berarti sebenarnya wadah-wadah apa saja yang disiapkan juga untuk mahasiswa untuk bisa menggali kreativitasnya mereka atau mengembangkan kreativitasnya mereka di luar dari akademik begitu? Mereka kan diharapkan menjadi guru agama Katolik. Karena itu wadah-wadah yang disiapkan, selain memang tadi digital learning itu, kita menyiapkan juga media-media lain yang punya kaitan dengan tugas mereka kelak sebagai guru agama Katolik. Kita di sini ada satu sanggar musik, ya, sanggar musik yang direncanakan salah satu biro dari STF Kaladelero. Nah, di sanggar musik itu kita mempunyai sejumlah tenaga, punya keahlian. Jadi kita harapkan juga nanti mahasiswa PKK ini belajar bagaimana memimpin kor, dirigen. Saya lihat banyak sekali anggota kor tidak tahu baca not. Oke, jadi ini akan diajarkan ini ya. Iya, banyak guru-guru yang tidak tahu baca not. Jadi komplit nanti paketnya dari PKK ini. Itu yang kita rencanakan. Selain kita mengajar kurikulum-kurikulum itu, ya, kita juga memberi ruang kepada setiap orang untuk berkembang. Baik di bidang musik maupun di bidang mass media, Ibu jurusan komunikasi. Bisa lihat di sini, mahasiswa diberi kesempatan untuk menulis. Mulai dari yang sederhana, ya, tulis di majalah dinding. Di sini ada dari versi bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Kalau tingkatanmu sudah lebih baik, ada majalah yang lebih serius, ya, seperti Fox untuk Kaladelero, Biduk untuk Lita Piret, Musafir untuk Karmel, dan hampir setiap kampus atau konflik di sini punya majalah, ya. Dan selain itu STFK sendiri juga mempunyai satu yang nanti akan menjadi jurnal, ya, namanya itu Akademika, ya. Jadi itu di bidang jurnalistik. Oke, Pak Ter. Oke, sudah ada tadi keunggulan akademisnya sudah, kemudian bagaimana aktivitas mahasiswa sudah disampaikan tadi. Jadi kira-kira nanti profil lulusan dari PKK ini akan seperti apa? Dalam penyusunan kurikulum program studi PKK ini, hal pertama yang dibuat itu adalah menentukan profil lulusan berdasarkan studi kelayakan. Dan setelah membuat studi kelayakan, kami menentukan profil utamanya itu adalah pendidik atau guru agama Katolik di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Jadi diharapkan tamatan prodi PKK ini bisa mengajar agama Katolik di
SD, SMP, dan SMA. Itu yang pertama. Lalu profil lulusan yang kedua itu adalah pembina iman Katolik di luar sekolah. Jadi mereka ini diharapkan menjadi katekis atau tenaga pastoral yang bisa bekerja di paroki-paroki atau di kuskupan lain. Tetapi di luar profil lulusan itu, ya tadi kita sudah omong, ada ya bisa jadi juga mereka nanti bisa orang yang menjadi wira swasta lah, mandiri dalam bermacam-macam kecakapan yang mereka belajar tadi. Pertanyaan yang tak kalah penting nih, Pater. Bagaimana dengan kesiapan SDM dosen dan juga tenaga kependidikannya? Oke, tentu sebelum membuka program studi kami sudah berpikir semua itu. Ya. Di home base Prodi PKK ada 6 dosen tetap, ya, yang sudah mempunyai jabatan akademis, ada yang lektor, ada yang asisten ahli. Jadi semua yang dosen tetap yang mempunyai home base di PKK itu, mereka adalah memiliki jabatan akademis, minimal asisten ahli. Ada dosen-dosen yang sedang diusahakan untuk menjadi dosen tetap. Tapi yang 6 orang itu sudah dosen tetap dan berjabatan akademis, berjabatan fungsional. Dan dari segi itu kami tidak terlalu ragu. Oke, berarti semua sudah siap ini, Pater, ya, untuk menciptakan guru agama Katolik yang berkualitas. Siapa yang boleh mendaftar di PKK ini? Apakah adik-adik yang jurusan tertentu saja atau semua jurusan bisa masuk di PKK ini? Oke, keunggulan sebuah sekolah tinggi itu adalah mendidik orang yang tidak tahu menjadi tahu. Kalau mendidik orang yang sudah tahu, tidak hebat. Bukan unggul, ya? Karena itu kita membuka siapa saja bisa melamar ke sini. Ya. Adik-adik tadi, SMA, SMK, ya jurusan bisa, semua ya? jurusan. Di Prodi Filsafat juga terjadi seperti itu. Yang penting kan orang mau belajar. Ya. Dan pendaftarannya nanti bagaimana, Pater? Okay. Apakah online saja atau datang langsung atau seperti apa? Sampai sekarang kita membuka pendaftaran online, ya. Tetapi mungkin sesudah tanggal 15 kita bisa minta calon-calon untuk mendaftar langsung ke STFK. Ya, kami juga sekarang 1-2 menerima datang secara sendiri-sendiri, kan sebenarnya tidak ada soal. Ya. Secara langsung ya, secara online juga bisa, ya. dilayani begitu. Ya. Oke. Saya kira websitenya itu ada, ya. Oke, baik, Pater, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Ya, sehingga kita bisa mengetahui lebih jauh tentang program studi baru yang didirikan di STFK Ledelero, dan yang pasti profil lulusannya tidak akan jauh dengan kualitas yang sebelum-sebelumnya, mempunyai kemampuan akademik yang unggul, kemampuan analisis, dan kemudian kemampuan untuk berpikir logis, serta mempunyai keunggulan lain yakni bisa menyesuaikan kebutuhan di era 4.0 serta mempunyai kecakapan-kecakapan yang dibutuhkan di dunia kerja. Terima kasih dan sampai jumpa. How deep